crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Pada tutorial kali ini kita akan membahas ujian online dengan menggunakan Google Form. Caranya cukup mudah. Yang pertama, Bapak Ibu buka browser dulu ya di Google ini. Kita akan ke Google Drive. Karena saya sudah sering membuka, maka di bagian sini sudah otomatis kelihatan. Bagi yang belum kelihatan, belum ada drive-nya, maka bisa di bagian sini ya. Klik, maka akan muncul aplikasi-aplikasi bawaan Google. Di sini ada drive, kita klik saja di sini. Ya, setelah masuk ke Google Drive, langkah selanjutnya adalah kita mengeklik tombol ini ya, baru ini. Kemudian kita pilih yang lainnya, kita pilih Google Formulir. Maka akan tampil seperti ini. Ini adalah formulir untuk membuat soal ulangan. Kita ganti judulnya di sini. Misalkan judulnya adalah ulangan harian dimensi 3. Deskripsi boleh diisi, boleh tidak. Misalkan untuk kelas 12. Di sini masih formulir tanpa judul ya. Begitu kita klik di sini, nah, secara otomatis judul yang berada di sini sama dengan yang ada di sini ya. Berikutnya, bagian awal kita isi dengan identitas. Kita isi di sini. Biasanya kalau ulangan kita butuh apa saja? Nama ya. Nama, maka kita pilih yang teks jawaban singkat. Di sini kita pilih ya. Ini ada beberapa pilihan, jawaban singkat, paragraf, dan yang lain-lain. Kita pilih yang jawaban singkat. Oke, ini sudah jawaban singkat. Kemudian nama ini wajib diisi atau tidak? Kalau wajib berarti ini harus disenter. Nah, berarti kalau siswa tidak mengisi nama, maka tidak bisa melanjutkan ke bagian berikutnya. Setelah nama kita tambahkan apa lagi? Misalkan ini kelas ya. Kelas biar seragam, maka kita berikan pilihan saja ya. Kita di sini bisa pakai yang drop down saja ya. Misalkan kita pilih yang drop down. Kita misalkan ngajar kelas 12 IPS 1 sampai 5 ya, kita tulis semua di sini. Kelas 12 IPS 2, terus lanjut kelas 12 IPS 3, terus kelas 12 IPS 4, atau lagi kelas 12 IPS 5. Nah, sehingga nanti siswa bisa langsung memilih kelas yang ada. Ini juga wajib diisi. Selanjutnya, apalagi setelah kelas, mungkin ditambah nomor absen ya. Nomor absen. Nomor absen berarti bentuknya jawaban singkat ya. Angka, harus angka ini. Kalau nggak angka maka tidak mau. Kalau ini belum muncul, berada di sini posisinya. Nah, kita pilih yang validasi respons. Kalau ini nggak tercentang, maka seperti ini saja. Tapi ketika validasi respon tercentang, maka kita bisa menentukan harus angka. Kalau nggak angka maka tidak bisa mengisi. Nomor absen juga wajib ya, maka dicentang di sini. Setelah itu kita tambahkan token ya. Token. Apa fungsi dari token? Token ini untuk menjaga kerahasiaan soal. Misalkan hari ini kita ulangan ke
kelas 12 IPS 1. Kalau tidak ada token, maka siswa yang dapat link dari kita bisa menge-share ke teman yang lain, IPS 2, IPS 3, dan yang lain yang belum ulangan, sehingga soal bisa bocor. Kalau kita menghendaki satu ulangan ini untuk 5 kelas, maka setelah kelas yang pertama ulangan selesai, maka segera diganti tokennya ya. Jadi token ini fungsinya untuk membatasi akses siswa, sehingga tidak bisa di-share, ataupun kalau bisa di-share tidak bisa dibuka, seperti itu ya. Oke, nanti kita praktek sekalian. Token caranya adalah pastikan di sini validasi respons tercentang ya. Kemudian ini jawaban singkat. Kita pilih ini, jangan angka ya, kita pilih yang ekspresi reguler. Kemudian berisi ini kita ganti dengan kecocokan. Nah, di sini kita silakan buat tokennya. Boleh huruf kecil, huruf besar, angka, dan seterusnya. Misalkan kita permudah saja, tes 1, 2, 3 ya. Token kita adalah tes 1, 2, 3. Maka token ini yang akan menjadi semacam password ketika siswa mau ulangan. Ini juga wajib diisi. Bagian identitas saya kira sudah cukup ya. Untuk melihatnya, previewnya, kita bisa klik bagian ini, gambar mata ya. Di sini ada gambar mata. Kalau kita klik, coba seperti apa yang akan tampil di siswa. Nah, nama ketika wajib maka muncul simbol bintang. Misalkan namanya adalah Budi. Nah, kemudian kelasnya, nah ini tinggal milih nih, Budi ini. Nggak usah nulis ya. Kalau nulis nanti tidak seragam biasanya. Ada huruf kecil, huruf besar, dan seterusnya. Misalkan IPS 1. Nomor absennya 1 juga. Kemudian token, nah ini dia. Coba kita nulis token yang salah ya. Harusnya tes, tulisnya tas. Tas 1, 2, 3. Kita klik kirim. Nah, maka ada tulisan harus cocok dengan pola. Kalau kita tes, maka kita bisa kirim. Kalau kita pindah ke sini, maka nggak masalah. Tapi kalau di sini salah, tulisnya tas ya. Kita pindah kemanapun, dia akan muncul harus cocok dengan pola. Nah, token inilah yang akan membatasi akses siswa ketika ulangan. Oke, kita cukupkan previewnya. Kita lanjut ke form kita untuk melanjutkan pembuatan soal. Setelah identitas dirasa cukup, langkah berikutnya adalah jangan menambah pertanyaan ya, tapi kita menambah bagian di sini ya. Sini bagian, tambahkan bagian. Klik di sini. Nah, maka muncul bagian yang kedua. Kita isi misalkan soal ya. Soal pilihan ganda. Deskripsi boleh ada, boleh tidak ada, opsional. Kita isi misalkan pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke, ini baru nambah ini ya. Kemudian kita klik tombol plus ini untuk menuliskan soal. Sebaiknya sebelum kita membuat soal di form ini, kita sudah menyiapkan soalnya terlebih dahulu ya di MS Word. Nah, ini kebetulan saya sudah menyiapkan ini beberapa soal. Saya siapkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sekitar 10 soal. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa di form ini, teks semacam ini akan, kalau kita copy ya, kita coba ya, kita coba saja biar tahu hasilnya. Kita copy ini, Ctrl C, kita copy ke form di sini, kita paste, Ctrl V, maka jadinya seperti ini. Tidak akan ganti baris ya. Yang di Word ganti baris, di sini tetap memanjang seperti ini. Tampilan ini kurang enak dilihat ya untuk soal. Kita hapus saja di sini. Maka solusinya bagaimana kalau kita menghadapi soal jenis seperti ini? Kita jadikan gambar ya. Jadi, oh ya, pastikan soalnya formatnya seperti ini. Ini soal, kemudian pilihan gandanya nggak usah dikasih angka ya. Nggak usah dikasih abjad A, B, C, D, E. Biarkan kosong seperti ini ya. Terus ini diapakan? Ini dijadikan gambar saja. Caranya bagaimana? Nah, di Windows, hampir semua Windows itu pasti ada snipping tool ya.
kalau belum ada, coba klik di sini, kita klik, kita tulis SNIP. Nah, maka muncul snipping tool. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menjadikan, untuk mengcapture ya layar menjadi gambar. Coba kita praktek pakai snipping tool. Akan muncul seperti ini ya, snipping tool tampilannya. Kita klik new ya. New, kemudian kita muncul seperti ini ya, kita blok ya daerah yang mau digambar. Sebaiknya nomornya nggak usah di blok sampai sini. Oke, ini sudah tercapture di sini, tinggal kita simpan. Nggak bisa di copy kemudian dipaste di form ya, ini harus disimpan dalam bentuk gambar. Kita simpan sebentar, kita tandai misalkan soal nomor 1 gitu ya, save, ingat-ingat tempatnya, kemudian kita close dulu, minimize dulu, kita kembali ke form. Ini kita jangan pertanyaan tapi gambar ya, ini kita klik yang ini. Nah, cari, ini unggah ya, cari. Kita pilih tadi di di picture ya, judulnya soal nomor 1 kalau nggak salah soal. Nah, ini dia. Open, tunggu sebentar ya, maka soalnya seperti ini akan masuk ke sini. Kemudian pilihan gandanya, karena ini pilihan ganda ya, ini kebetulan sudah otomatis. Ini kita pilih pilihan ganda, kita tinggal ngopi saja dari word ini. Nah, pilihan ganda ini kita, nah ini kita Ctrl C ya, kemudian kita masukkan ke sini, Ctrl V, otomatis akan masuk ke sini. Berikutnya kita pengen ngacak nggak ini pilihan ganda di sini. Kalau misalkan pilihan gandanya pengen diacak, maka pada posisi yang di sini kita pilih acak urutan opsi ya, kita acak saja deh. Kemudian ini wajib diisi atau tidak? Kalau wajib ya ditulis, berarti siswa harus mengerjakan semua soal ya, termasuk nomor 1 ini. Oke, lanjut. Kita tambahkan soal berikutnya, nomor 2. Kita lihat tipe soalnya nomor 2 seperti apa. Nah, ini juga sama ini. Nomor 2 ini juga ada 1, 2, 3, 4. Kalau seperti ini, maka akan menjadi semacam paragraf terus-menerus ya, bersambung di Google Form. Ini juga dijadikan gambar saja. Caranya sama seperti tadi, pakai snipping tool ya. Ini sudah kita buka tadi. Kita klik new lagi di sini. Kemudian kita, oh ini menutup ya. Kita blok ya, yang mau kita capture. Sampai sini misalkan. Oke, kita simpan lagi. Kita namakan soal nomor 2. Save. Oke, kita kembali ke form. Seperti tadi ya, untuk menulis gambar kita di sebelah kanan sini. Klik gambar ini. Cari. Kita tuliskan saja soal, ini dia. Kemudian open. Ya, soal nomor 2 sudah masuk. Selanjutnya pilihan gandanya, kita lihat pilihan gandanya ya, ini dia. Kita copy saja, kita paste ke form. Seperti tadi, kalau kita menghendaki diacak, maka kita pilih acak urutan opsi. Kemudian ini wajib diisi. Nambah soal lagi, klik tanda plus. Kita lihat tipe soalnya. Nah, kalau tipe soal seperti ini adalah favorit ya, gampang sekali, tinggal di copy saja ini. Copy dari sini. Kemudian kita pindah ke form. Langsung jadi. Ini nomornya kita hilangkan saja, karena rencananya nanti kita acak nomornya.
Kemudian pilihan gandanya kita copy lagi, kita paste ke form. Ya, sudah masuk. Kita acak lagi urutan opsinya, wajib diisi. Lanjut nomor berikutnya, nomor 4, tipenya juga seperti ini. Ini harus kita jadikan gambar. Snapping tool, new, kemudian kita blok, kita simpan, kita namakan soal nomor 4, save ya. Kemudian kita kembali ke form. Ingat, kalau gambar di sini ya, klik tanda gambar ini, cari soal nomor 4 ini, dia open. Oke, soal sudah masuk. Kita masukkan pilihan gandanya. Kita blok saja ini. Ctrl C, kembali ke form ya. Oke, sudah sampai nomor 4. Ini acak opsinya, wajib diisi, tambah soal. Sekarang kita lihat tipe soal nomor 5. Nah, ini juga gampang ini ya, langsung copy saja, tidak usah jadikan gambar. Copy, kita masukkan ke sini, nomornya dihilangkan, kemudian pilihan gandanya kita copy lagi, kita paste di form lagi, kita jadikan acak, opsinya wajib diisi, tambah soal lagi. Kita sampai nomor 6. Ini juga gampang, copy saja, kemudian kita tempatkan di sini, nomornya kita hilangkan, pilihan gandanya kita copy lagi, kembali lagi, paste di sini. Oke, ini wajib diisi, opsinya diacak, kemudian kita tambah soal lagi. Sekarang nomor 7. Nomor 7 juga gampang ini ya. Kita copy, kita paste di sini, nomornya dihilangkan, kemudian kita masukkan pilihan gandanya, kita masukkan ke sini. Oke, kita acak opsinya, wajib diisi, tambah soal lagi. Sekarang nomor 8. Nomor 8 ini ada sedikit ini ya, akar ya. Coba kita copy, bisa atau tidak di sana. Kita copy ini, Ctrl C, Ctrl V di sini. Oke, ternyata akarnya masuk lah ya, meskipun seperti ini. 7 akar 2, kita tambah, ini kurang sentimeter ya, kita tambahi 7 akar 2 cm. Kemudian pilihan gandanya kita copy lagi di sini, kita masukkan ke sini. Oke, kita acak opsinya, wajib diisi ya, nambah soal lagi sampai nomor 9 ya sekarang ya. Ini juga mudah, kita copy saja, kita paste di sini, nomornya dihilangkan, jangan lupa. Kita copy optionnya, paste di sini. Oke, wajib diisi, acak urutan opsi, wajib diisi, kemudian satu soal terakhir nomor 10, kita copy lagi, ini juga mudah. Oke.
Kemudian kita paste di sini. Kita pilihan ganda lagi, kita copy. Kita paste di sini ya. Seandainya pilihan gandanya bentuknya rumus yang rumit, maka juga bisa dijadikan gambar seperti soal ya. Ini ada tanda gambar di sini. Ya, kebetulan di sini pilihan gandanya cukup mudah sehingga langsung bisa di copy dari sini. Ini wajib diisi, kemudian acak urutan opsi. Oke, sampai di sini konstruksinya sudah hampir selesai ya. Cuma ada beberapa settingan yang perlu kita lakukan, yaitu menjadikan form ini menjadi soal ulangan ya, menjadi kuis ya. Caranya bagaimana nih? Klik setting di sini. Setting. Klik setting ya. Setelan. Nah, ini ada secara umum ada tulisan gini. Apakah akan dibatasi satu tanggapan atau siswa bisa mengerjakan berkali-kali? Kita batasi saja satu tanggapan, sehingga satu siswa hanya mengerjakan satu kali. Ini juga ada responden dapat mengedit, nggak usah ya. Lihat diagram, tidak usah. Sekarang presentasi. Tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Nah, karena kita pengen mengacak ya, tujuannya adalah agar mengurangi risiko atau kemungkinan siswa saling kerjasama, maka kita centang ini, acak urutan pertanyaan. Pesan konfirmasi ya. Jadi setelah siswa mengerjakan itu, apa yang akan muncul ya di layar siswa. Nah, misalkan tuliskan ini, tanggapan Anda telah direkam. Ini bisa diganti ya dengan kita. Terima kasih misalkan. Terima kasih telah mengikuti ulangan harian Dimensi 3. Nah, ini boleh kreativitas Bapak Ibu, terserah ya. Kemudian kita kuis ini penting ini ya. Jadikan ini kuis, ini harus wajib tercentang. Kalau tidak dijadikan ini kuis maka tidak ada nilai ya. Jadikan ini sebagai kuis. Opsi kuis, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Kalau Bapak Ibu menghendaki ini mau dikirim langsung ya, siswa bisa melihat nilai, maka ini dicentang. Tapi kalau tidak, artinya nanti dulu ya mau kita olah dan sebagainya, maka kita klik ini saja nanti ya, setelah peninjauan manual. Kemudian setelah selesai, responden dapat melihat apa saja. Pertanyaan tak terjawab, jawabannya benar, nilai poin. Nah, ini sebaiknya di uncheck saja, nggak usah dicentang, kosongkan saja. Kemudian sebelum simpan, kita cek lagi di bagian sini. Biasanya ini ada perubahan di umum ya. Nah, ini otomatis ini tercentang, kumpulkan alamat email. Padahal kita nggak menghendaki alamat email, kita nggak usah dicentang saja. Ini baru kita simpan. Oke, apakah sudah selesai? Sabar dulu, belum ya? Ini baru settingan kuisnya. Setelah kita men-setting menjadi kuis, maka selanjutnya kita akan memberi kunci jawaban pada masing-masing soal. Caranya adalah pada bagian kunci jawaban ini kita klik ya. Klik kunci jawaban, maka akan muncul seperti ini. Sama poinnya. Karena ini soalnya 10 soal, agar mendapatkan nilai 100 maka poinnya masing-masing soal adalah 10. Kita ganti sini 10 ya. Kemudian kunci jawaban untuk soal pertama ini saya siapkan di sini. Itu E ya. Kita klik yang di sini, kita centang di sini. Nah, berarti nomor 1 sudah ada kuncinya E, kemudian poinnya 10. Kita klik selesai. Untuk nomor 2 dan seterusnya kita lakukan hal yang sama ya. 2, kita klik apa tadi? Kunci jawaban bagian bawah sini. Poinnya kita isi 10. Kemudian kunci jawabannya adalah C ya. C di sini. Kita klik selesai. Nomor 3 juga kita lakukan hal yang sama, terus sampai nomor 10 ya. Soal yang terakhir ya. Klik soalnya dulu. Kunci jawaban, masukkan poin. Jadi jawabannya B di sini. Oke. Kita
pilih selesai. Kita akan coba lihat seperti apa kalau siswa mengerjakan lewat pratinjo ini ya. Coba seperti apa tampilannya, kita coba isi saja di sini ya. Nah, tadi kita mengacak soal sehingga yang teracak bukan hanya soal, tapi di bagian identitas juga teracak. Tapi jangan khawatir, nanti pada saat di file ini ya, Excelnya, file responnya, maka urutannya nama, kelas, absen, dan token ya. Jadi tidak teracak, yang teracak hanya di tampilannya saja. Kita isi token, kita salah-salahkan coba. Tes 1, 2 misalnya. Nah, maka seperti ini harus cocok. Kita yang benar tes 1, 2, 3. Kita isikan misalkan namanya Budi, nomor absen 1. Ini kita coba ya. Kemudian kelas, ini kita tinggal milih kelas IPS 1. Nah, di sini ada tulisan berikutnya. Kita klik berikutnya. Seperti ini tampilannya. Nah, ini soalnya sudah teracak. Tidak seperti urutan yang kita ngarang saja jawabannya ini. Sembarang saja kita pilih misalkan. Dan kita bisa mengganti jawabannya kapan saja. Terus kita coba isi sampai akhir, sampai 10 soal. Ini pilihannya juga teracak, soalnya juga teracak. Coba kita tidak kerjakan satu soal ya. Kita sisakan satu soal. Kita klik sembarang saja ini. Kita kirim. Nah, maka karena tadi kita centang wajib diisi, maka ini harus diisi juga. Kita isi deh misalkan. Nah, coba kita kirim ya. Seperti apa hasilnya? Nah, konfirmasi seperti ini. Terima kasih telah mengikuti ulangan harian dimensi 3. Apakah ini terekam? Ya. Kita lihat di sini. Perhatikan di bagian respons ini muncul tulisan 1 ini ya. Angka 1 ini. Artinya sudah ada satu orang yang menjawab, yaitu diri kita sendiri tadi pas review ya. Kita coba lihat respon seperti apa. Klik. Nah, bagian sini ada tanda ini ya, tanda spreadsheet ini ya. Kita klik yang ini dulu. Ini ada pilihan buat spreadsheet baru. Kayak kita buat saja ini judulnya ini. Kita pilih buat. Kita lihat sebentar seperti apa. Nah, ini dia. Yang pertama, waktu pengerjaan akan muncul. Jadi ketika kita membatasi waktu sampai pukul berapa, misalkan ini lebih ya, nanti bisa diskualifikasi atau mengurangi poin dan seterusnya. Sudah muncul waktunya, kemudian skornya ya. Ini tadi jawabnya ngarang saja. Ternyata hanya benar 2 soal ya, mendapat skor 20 dari 100. Nama ini sudah Budi, kelas, nomor absen, token ya. Ini pilihan jawaban yang dijawab oleh Budi sampai nomor 10 tadi ya. Kalau soalnya sampai 100 juga nanti akan terekam 100. Nah, jadi tidak usah mengoreksi, langsung gurunya bisa tahu ya nilai dari siswa yang mengikuti ulangan. Ini nggak usah ketik Ctrl Save, nggak usah nyimpen ya, otomatis tersimpan sendiri ya di Google Drive kita. Terus bagaimana caranya kita mengirimkan soal ini kepada siswa? Nah, ini ada tombol kirim ya di sini ya. Kirim. Klik kirim. Nah, maka ini ada beberapa pilihan, kita pilih yang ini saja. Link ini ya. Tanda ini. Maka akan muncul link yang begitu panjang sekali ini ya. Kita bisa pilih perpendek URL di sini ya. Boleh. Nah, ini pun masih cukup panjang ya. Kita akan perpendek lagi. Kita salin saja ini. Kita salin. Kemudian kita akan perpendek lagi. Bagaimana caranya? Kita buka ini ya. Kalau saya suka pakai ini. Ada beberapa cara sebenarnya. Saya biasanya pakai gg.gg yang ini. Ya, kita tinggal naruh saja ya link yang tadi copy ya, Ctrl V di sini. Nah, ini ada tulisan customize link ya, artinya kita bisa mengcustom linknya dengan ini kan. Nanti kalau nggak di custom
hurufnya ngacak ya. Nah ini bisa custom, ini bisa misalkan UH dimensi 3. Nah selama kata link ini belum dipakai oleh orang lain, maka ini bisa. Tapi kalau ini sudah dipakai orang lain, nanti kita cari link yang lebih unik lagi. Coba kita yang ini ya, kita perpendek. Nah ternyata link with this path already exists, artinya sudah ada yang pakai UH dimensi 3. Nah ternyata sudah yang pakai. Terus bagaimana Pak? Ya cari yang unik lagi. UH dimensi 3 oke, misalkan kita perpendek coba. Nah ternyata belum ada yang punya nih ya, maka kita sudah mendapatkan link ini. Tinggal kita copy saja ya. Setelah kita copy link ini, kita kirim ke WA siswa. Sekarang saya akan jadi siswa ya, saya akan kirimkan ke HP saya sendiri ya. Saya akan masukkan linknya ke sini ya. Nah saya akan masukkan ini, kirim ke HP-nya siswa ya. Setelah linknya kita kirim ke HP siswa, kita coba simulasikan ya, bagaimana siswa mengerjakan soal ini di HP-nya. Oke, ini kita buka WA siswa di sini, klik. Di sini link sudah masuk ya, tinggal klik saja. Maka akan muncul seperti ini ya. Nah, ini urutannya sudah sudah acak ya. Kita isi tokennya ya, harus benar. Tes huruf besar dan kecilnya 1, 2, 3. Kemudian kita isi lagi nomor absen. Kita isi dengan sembarang ya, misalkan 2 lah. Kemudian kelas kita pilih sesuai dengan kelasnya siswa. Misalkan ini PS 5, PS 5. Kemudian nama misalkan ini Chandra. Kalau tokennya benar dan sudah terisi semua, maka ini bisa langsung ke bagian berikutnya. Coba kita cek berikutnya. Nah ternyata ini sudah masuk ke soal ya. Kita jawabnya sembarang saja. Ini ngacak, soalnya ngacak, jawabannya. Terus tampilan di HP siswa seperti ini. Oke, kita isi sembarang saja. Ini sudah terisi semua. Kita klik tombol kirim ini ya. Nah, ulangan harian dimensi 3 telah terkirim. Kita coba lihat hasilnya di. Nah ini ya, di forum sudah muncul respon 2 orang ini. Kita lihat di tadi ya, di file respon kita. Nah maka yang baru saja mengerjakan tadi Chandra ya, termasuk ini nilainya 70. Nah kelas 12-5 dan seterusnya sudah masuk. Nah, seperti itu ya. Nanti ketika semua siswa masuk akan otomatis ya, akan terangkat di sini sesuai dengan urutan waktunya ya. Tidak sesuai dengan abjad dan sebagainya, sesuai dengan urutan waktunya. Nanti kita tinggal mengeditnya ini di sort ya, di sort sesuai dengan kelas, absen dan seterusnya. Sekarang kita ceritanya tutup nih file ini nih, tab ini kita tutup ya. Terus bagaimana kita cara memunculkannya lagi? Di mana file kita? Kita lihat di Google Drive ya. Kita kan tadi buatnya lewat Google Drive. Nah, tunggu sebentar. Tadi kita buat ulangan harian dimensi 3. Karena ini baru maka muncul di sini ya. Kalau enggak kita cari di bawah sini kalau enggak muncul. Nah, ini muncul ulangan harian dimensi 3. Kemudian ada 2 file ya.
Yang ini yang formnya, ini bisa kita edit juga kapan saja. Kemudian ini ada ulangan harian dimensi 3 respon. Respon ini berarti jawaban siswa yang telah masuk. Kalau kita mau ngedit, kita klik ini. Kalau kita melihat respon, klik yang ini. Kita coba lihat ya responnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ternyata cukup mudah ya untuk ujian online atau ulangan online dengan menggunakan Google Form. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jika dirasa ini bermanfaat dan berguna untuk pendidikan di Indonesia, silahkan di-share. Untuk mendapatkan tutorial terbaru lainnya, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.